Tetap upload konten walaupun views-nya kecil, walaupun views-nya ya terlihat sangat sangat kecil sekali dari apa yang kita harapkan. Mungkin dari kamu telah buat video yang sangat menarik, ide konten yang sudah sangat-sangat proper, sudah sangat kamu persiapkan sebelumnya, tapi kok hasilnya tidak sesuai dengan kamu harapkan. Padahal nih, kamu sudah berkeyakinan bahwa video ini bakalan tembus views-nya, bakalan sangat-sangat besar, lebih dari apa yang kamu bayangkan. Begitupun konten-konten carousel atau tulisan-tulisan yang kamu harapkan bakalan bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Akan tetapi, sayangnya tidak. Walaupun nih, kita buat sudah sangat baik, akan tetapi realitanya tidak sesuai dengan ekspektasinya sebelumnya. Tapi menurut aku tenang aja, tetap terus untuk upload konten walaupun views-nya kecil. Nah, kenapa sih aku berkeyakinan semacam itu? Dan hal itu sebenarnya bukan masalah. Hal itu masih kita harus maklumi. Karena kenapa? Mungkin secara tidak langsung ekspektasi kita terlalu besar dari apa yang realitanya. Contoh, misalnya hari ini kita upload konten yang padahal baru 50, 60, bahkan baru 100. Aku menemukan ada beberapa channel, ada beberapa konten kreator yang lainnya, mereka bahkan sudah membuat video bahkan sampai 1000, 3000. Wah, banyak sekali. Akan tetapi views-nya masih sedikit. Tapi yang untungnya di situ mereka sudah monet. Mereka sudah mendapatkan AdSense. Mereka sudah mendapatkan hasil dari dunia konten kreator yang mereka jalani. Nah, kalau kemudian yang hari ini kamu yang mengharapkan untuk bisa mendapatkan cuan, mendapatkan hasil dari sebuah konten, maka lakukan aja dulu dengan yang mendasari kita, yaitu konsisten. Nah, di sini yang selalu aku tekanin bahwa konsisten aja dulu, buat aja dulu, sembari kita mencari persona yang pengen kita perlihatkan dari apa menjadi bakat dan minat kita, yang sehingga itu benar-benar menjadi personal kita. Kalau teman-teman atau kamu yang hari ini telah belajar yang namanya personal branding, tekanan di sini brandingnya adalah personal. Personal itu ya, dimana seseorang yang belajar dari kehidupan sehari-harinya, bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana hasil yang telah dia lakukan, hasil yang dari apa yang dia lakukan. Aku pun seperti itu. Dari beberapa konten-konten sebelumnya, aku sudah melihat ada beberapa konten yang memang winning. Aku dapati ada beberapa views yang cukup lumayan. Akan tetapi aku merasakan masih kayaknya aku belum mendapati feel-nya dalam pembuatan video tersebut. Aku belum mendapati hal yang menurut aku belum oke, belum cocok, aku belum nyaman untuk membawakannya, aku belum bisa untuk menampilkannya terus-terusan seperti itu. Tapi aku merasakan ada hal lain yang sehingga aku mencoba untuk kayaknya buat video seperti ini deh, kayaknya seperti ini deh gaya kontennya. Nah, kalau masalahnya di kamu seperti itu, timbul yang namanya ya tidak suka dan kayaknya butuh untuk perubahan, ya boleh lakukan yang namanya perubahan, change, berubah dan lakukan dengan konsisten. Selagi kita dengan komitmen untuk membuat sebuah karya, membuat sebuah ide-ide yang
bakalan kamu yakini bahwa ini dapat berdampak, memberikan manfaat untuk orang lain, maka lakukan. Aku di sini masih terus belajar. Di sini aku coba untuk sharing dari beberapa video-video yang telah aku lakukan, karena aku telah menemukan ada satu video salah satu content creator yang dimana dia berhenti untuk membuat video. Dari video tersebut dia mengatakan bahwa dia itu bukan siapa-siapa, dia menempatkan dirinya itu dia bukan siapa-siapa, dia bukan seorang selebritis, dia bukan seorang artis, bukan seorang yang ya memiliki apa ya, privilege sebagaimana beberapa konten kreator yang memang ketika dia masuk dalam dunia digital, dia menjadi seorang konten kreator, anggaplah dia sebagai seorang artis yang terjun menjadi konten kreator yang pada akhirnya banyak pengikutnya, daripada kita-kita seperti ini, orang-orang yang biasa seperti ini terjun dalam dunia konten kreator, terjun dalam dunia kreator seperti ini, pasti akan memulai yang namanya rintisan, merintis terlebih dahulu, mencoba dari nol dulu, merasakan tidak ada yang peduli terlebih dahulu, tidak ada yang merasa buat apa kita mendengarkan dia. Nah, disitulah aku melihat, oh iya, mungkin itulah alasan dan penyebabnya bapak tersebut, seorang tersebut itu dia bapak, tapi kalau menurut aku tidak ada salahnya untuk berkonsisten dulu, tidak ada salahnya dia siapapun dia, karena ada begitu banyak dari konten-konten kreator yang bukan dari artis, bukan dari akademisi apapun, tapi karena dia ahli dan terus untuk konsisten, pada akhirnya views-nya naik, kursusnya naik, pun mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ada begitu banyak contoh, ada begitu banyak cerita yang bisa kita ambil dari orang-orang yang memang konsisten, walaupun views-nya kecil, sedikit orang yang datang melihat ide-ide konten yang telah dia buat. Aku sudah merasakannya, tapi menurut aku terus saja membuat konten, karena hal yang aku buat, aku rasakan sangat-sangat menyenangkan bagi aku. Aku telah mendapatkan pola, aku telah mendapatkan ya nggak tahu sih, ide-ide yang begitu mengalir aja terus-terusan, dan sehingga aku pengen untuk terus membuatnya. Aku pengen kamu untuk bisa seperti itu, membuat karya dengan penuh keyakinan, penuh dengan rasa senang, bahagia dalam pembuatannya. Kalau hari ini kita membuat konten, membuat video, membuat karya untuk berdampak kepada orang lain, dan sehingga merasa kita terbebani, sepertinya ada yang salah di situ. Kita salah menempatkan why kita. Kita salah dalam menempatkan kenapa kita melakukan ini. Kenapa kita melakukan ini? Ya, ketika kita tidak mendapatkan why-nya, kenapanya kita, maka hal itu yang bakalan kita terima, hal itu yang membuat kita struggling, stuck untuk terus melakukan sebuah karya. Nah, kalau boleh kita rangkum, kita lihat dari pembahasan ini bahwa hal yang perlu untuk kita lakukan, yakni terus untuk konsisten walaupun video viewsnya masih kecil, kalau kita kecil viewsnya, terus saja lakukan sampai menemukan titik kesenangan kita. Kita tidak perlu untuk peduli, kedua kita tidak perlu untuk peduli kita itu mau gimana, bahwa kita itu siapa dan mau apa gimana, lakukan dengan baik dan penuh dengan kesenangan. Hal yang ketiga itu masuk pada why-nya.
kita tidak perlu untuk peduli dengan kita ini siapa, kita kenapa. Hilangkan hal yang mendemotivasi, menghilangkan rasa motivasi kita untuk terus melakukan kebaikan dalam pembuatan konten. Nah, kalaupun hari ini kamu menemukan ketiga hal tersebut, masalah-masalah dari ketiga hal tersebut, nah, aku membuat satu Discord di mana situ bisa menjadi sebuah ruang untuk bisa berbagi, bercerita, sharing informasi. Aku membagikan di situ agar kita bisa terhubung dan saling untuk menguatkan apabila ada teman-teman yang atau kamu yang hari ini merasa gimana lagi agar bisa mendapat cuan, bisa mendapatkan uang di dalam dunia monetisasi atau transaksi. So, jangan lupa menuliskan pendapat kamu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama, dan jangan lupa untuk share dan subscribe. Thank you, so goodbye.